Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Lulu Siswati ingin mengenalkan sebuah inovasi terkait dengan membangun customer experience bagi fasilitas kesehatan melalui peningkatan mutu komunikasi edukasi terhadap pasien. Customer experience tentunya yang paling penting adalah bagaimana pada akhirnya sebuah jasa kita mampu membangun loyalitas pelanggan bagi kita. Semua yang berinteraksi dengan pasien dan keluarga secara langsung, siapa saja, seluruh tenaga kesehatan, baik itu perawat, dokter, bagian laboratorium, gizi, dan seterusnya, siapa saja yang berinteraksi dengan mereka harus memiliki satu pemahaman yang sama bahwa sebuah proses itu harus saling dukung, memberikan manfaat yang baik terhadap pasiennya. Nah, khusus untuk di rumah sakit, saya mencoba mengenalkan metode untuk memberikan layanan dalam meningkatkan proses pembelajaran bagi tenaga kesehatan maupun manfaat yang baik buat pasien yang dirawat di rumah sakit. Metode apa? Saya perkenalkan, saya membuat satu metode komunikasi EHOP. Apa itu EHOP? EHOP adalah E elektronik, H hospitality, P peduli, dan E edukasi. Diawali dengan E elektronik. Elektronik bukan untuk memperbaiki komunikasinya, namun untuk mempermudah bagaimana mencatat apa yang telah kita lakukan, bagaimana sebuah interaksi yang kita laksanakan, baik tenaga kesehatan dengan pasiennya. Apa saja yang dilakukan, langkah-langkah seperti apa yang telah dilakukan, itu semua prosesnya dicatat sedemikian rupa melalui aplikasi yang namanya aplikasi EHOP. Di situ langkah-langkah baik dari pra-interaksi, orientasi, fase kerja maupun terminasi dicatat secara berurutan. Untuk berikutnya dari E ke H, H itu hospitality. Apa itu hospitality? Suatu pelayanan dengan mengedepankan keramah tamahan. Artinya bahwa pelayanan yang kita berikan berupaya kita melayani dengan dari hati ke hati. Apabila itu sudah terbangun, maka untuk perbaikan pelayanan dengan menampilkan perilaku yang lebih baik itu akan terbangun dengan baik. Lalu berikutnya P peduli. Bagaimana seorang tenaga kesehatan mampu mengalokasikan waktu dengan baik berada di sisi pasien untuk berinteraksi, berkomunikasi secara sengaja, direncanakan dan terstruktur untuk menyampaikan. Artinya terstruktur, apa saja yang akan disampaikan mereka sudah siapkan dengan baik. Dengan tindakan seperti ini justru memperoleh suatu pengalaman yang di luar harapannya, di luar ekspektasinya. Barangkali waktu dia datang ke rumah sakit, dia hanya berharap, saya ingin keluhan saya yang tadinya saya lemes, demam, tidak bisa tidur dengan nyenyak, itu teratasi semua. Ternyata masuk ke rumah sakit ini tidak hanya itu yang tertangani, namun saya memperoleh satu informasi. Apabila hal itu terjadi lagi, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana keluarga saya untuk menolong saya? Bagaimana harus mencari pertolongan? Fasilitas kesehatan mana yang bisa saya datangin? Dan seterusnya. Lalu E itu edukasi. Yang dimaksud di sini adalah rangkaian kegiatan atau interaksi yang diberikan dari awal proses tadi hospitality, ya tadi bagaimana cara menyiapkan diri perawatnya maupun dokternya dan seterusnya sampai interaksi komunikasi tersebut itu membawa dampak pembelajaran bagi pasien maupun tenaga kesehatan itu sendiri. Kalau dia menerapkan EHOP, dia dari waktu ke waktu sebelum dia terjun bertemu langsung dengan pasien, dia harus menyiapkan diri, belajar, mempelajari data-data pasien. Oh, informasi ini yang didapatkan. Apabila mereka kurang paham, dia akan membantu cari bantuan dari mana? Dari bahan bacaan yang mudah diakses di mana-mana, atau diskusi dengan tenaga kesehatan lain. Dia akan bertanya, oh efeknya ini, dampaknya ini. Oleh karena itu saya akan bisa menyampaikan hal ini lebih bermanfaat buat pasien supaya dia lebih bisa mandiri dalam menolong dirinya.
Aplikasi eHOP bisa diterapkan di fasilitas kesehatan, khususnya bagi pelayanan kesehatan yang memberikan layanan rawat inap, rawat jalan, serta jenis-jenis pelayanan yang mengedepankan interaksi kepada pasien secara hangat. Penerapan aplikasi eHOP ini sangat mudah dilakukan, berbasis aplikasi Android yang mudah dibawa kemana-mana dengan menggunakan HP pribadi. Dari menggunakan ini dibawa ke samping pasien, di mana kita mampu untuk men-scan-nya langsung, sehingga apa yang akan kita lakukan tahapan-tahapannya telah tersedia di dalam aplikasi tersebut. Lalu setelah teman-teman semuanya, baik itu dokter maupun perawat yang berada di samping pasien melakukan interaksi pasien, seluruh kegiatan mereka dari langkah awal prainteraksi sampai mereka melakukan terminasi secara terstruktur telah terekam dengan baik. Saat ini kita tidak memiliki rekaman atau jejak rekaman yang menunjukkan interaksi tersebut. Tapi dengan aplikasi eHOP kita memilikinya, karena aplikasi ini mudah diakses dan mudah telusur, karena rekamannya ada dari yang saya sebutkan tadi, dari awal kita prainteraksi sampai terminasi, bagian mana yang kurang pas mudah ditelaah. Tindak lanjut selama ini pelatihan yang membuang atau mengeluarkan banyak biaya, serta bimbingan secara individual maupun unit kerja selama ini hanya diberikan, namun untuk menindaklanjuti, mengevaluasi apakah tindakan atau treatment yang telah kita berikan tersebut mempunyai dampak positif. Dampak positifnya sejauh apa? Kita tidak pernah punya untuk itu. Nah, selain hal tersebut, kompetensi dari tenaga kesehatan kita per individu muncul, karena di data nanti akan kelihatan. Misalnya perawat Budi, dokter Ani, bagaimana saat mereka berinteraksi, direkam oleh pasien. Mereka kita minta secara otomatis menilai kompetensi yang harus dimiliki selama dari prainteraksi sampai mereka terminasi. Itu akan dinilai secara terus, dan itu masuk ke dalam sistem eHOP. Itu merupakan suatu hal yang sangat positif, sehingga memudahkan organisasi mengembangkan SDM-nya dengan baik. Dan bila itu berjalan dengan terus-menerus tanpa sadar bahwa unit kerja tersebut, biasanya dalam unit kerja akan paham umpamanya 10 penyakit terbesar yang biasa dirawat di situ, secara otomatis teman-teman yang bekerja di lapangan tersebut akan paham secara tidak langsung. Demikian itu diantaranya manfaat serta kebaikan-kebaikan dalam penerapan eHOP. Terima kasih. Kita hari ini sudah melaksanakan komitmen bersama untuk melaksanakan eHOP sebagai sarana yang bisa mendukung patient experiences untuk menuju suatu excellent service. eHOP sangat penting untuk mendukung adanya proses patient experiences. Sukses untuk Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta.